Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, di akhir bulan Februari ini, yang mana saat ini tanggal 23 Februari, gonjang-ganjing berita baru permasalahan kitab Sulam dan Safinatun Najah, Sulam Taufik dan Safinatun Najah, yang selama ini diklaim karangan Ba'alwi, ternyata ada gonjang-ganjing berita manuskrip catatan kuno dari Madura, yang mana kitab ini menunjukkan bahwa kitab Sulam Taufik itu dikarang oleh Wali Songo. Tapi perlu kita meneliti dulu, apakah ini sudah valid. Kalau valid, harus disiarkan secara publik. Kita ikuti video berikut ini. Padahal kalau nanya gitu di Madura banyak. Ini contohnya ini. Ya, ini kitab ini udah jelas ini. Tuh 1021. Tebel. Tuh. Ya, kalau misalnya kayak contoh Sulam Safina, Sulam Taufik, itu bikinan siapa? Ya, bikinan, kalau saya jawab bikinan Wali Songo ini. Nah, tuh. Kayu. Tuh. Kulit masih ini. Nggak percaya, saya buka, oke. Tuh, Pak, kertasnya saja lain, Pak. Dari kayu ini, Kang. Ah, tuh. Balawi punya. Mana dah? Ini. Betul. Jadi ini udah lengkap ini. Artinya begini. Kalau nanya sampai Sulam Taufik, Sulam Safina, ini ada di sini semua. Ini dan ini Sulam Safinanya, Sulam Taufiknya ini, Kang. Nah, ini separuh ini dah ini. Ini. Belum di tempat saya itu, Bang. Abu menitung kemudian banyak sangat berjaja udah. Kalau yang sebelah ini kitab lain juga ini. Nah ini. Oh itu nanti anu di karbon, suruh ke sini semua tukang karbon, nggak apa-apa. Nah, saya tuh punya banyak kan kayak ini. Ini nggak bisa anu ini, nggak bisa apa ya, nggak bisa. Ini. Kayak kulit ini masian ini. Mau di karbon, ya hilang karbonnya lah musuh kira. Dan ini nggak bisa luntur ini, Kang. Nggak bisa. Itu tahun berapa itu, Kiai? Itu, kalau yang ini dulu ada tahunnya, cuma hilang ini, sempat hilang ini karena sudah hancur begini ini. Banyak saya, Kang, yang kayak gini. Dan ini bukan anu loh, kalau beli ya mahal loh ini yo. Ini tinggalan ini. Bahkan Qurannya ada berapa biji itu? Quran yang kuno-kuno itu. Kalau ini 1900-an ini. Tebel. Ini sama ini 1900-an ini. Salam. Muda kalau ini, muda ini. Sehingga kan saya minta didata dulu kitabnya itu judulnya apa aja dulu, tahun berapa, penulisnya siapa. Kalau itu nggak mampu, Kang. Kiai Salim aja udah ngomong kok. Lebih tua dari punyaan saya. Lah iya kan 1400. 1021. Kalau yang kecil itu, Kang, yang sampai moten itu, yang gilap itu lebih lama dari itu tuh. 1021. Itu. Kalau yang itu, Kang, yang tebel itu, Kang, ya, yang tebel sekian itu. Terus yang di depannya udah gelinting-gelinting, judulnya udah nggak ada, Kang. Ya judulnya nggak ada nggak apa-apa, tapi belakang biasanya masih ada tahunnya. Oh iya ada. Udah dilihat tadi. Makanya Kihanan tadi kaget ketika langsung buka di tengah itu. Pas ceritanya. Sahabat muslim dimanapun berada, kita ingat dulu Ratibul Haddad
itu adalah dzikir yang kita menyangka memang karangan dari Habib Abdullah Al-Haddad. Nyatanya ratusan tahun sebelum Habib Abdullah Al-Haddad itu ternyata ada Rotib Ar-Rifai, contohnya ini jauh ratusan, bahkan hampir 700 tahun lebih awal, lebih tua dibanding Rotibul Haddad. Berarti Rotibul Haddad ini indikasinya adalah menjiplak dari Rotib Ar-Rifai. Nah, ini fakta. Jadi para pembaca Rotibul Haddad jangan lupa bertawassul atau membaca lebih dulu Rotib Ar-Rifai. Dalam pandangan kami semacam itu, karena induknya sudah ketemu. Induk dari Rotibul Haddad, pengambilan dari Rotibul Haddad, atau Rotibul Haddad itu anaknya pengambilan dari Rotib Ar-Rifai, karena Ar-Rifai tahunnya itu jauh lebih awal. Sahabat Muslim dimanapun berada, ini sudah fakta. Demikian pula permasalahan dibaiyah atau berjanji itu jauh lebih awal dibanding Sibtudurar. Walaupun kalimat-kalimatnya hampir-hampir mirip, ada mirip. Berarti bagi orang-orang Nahdiyin yang sadar, dahulukan dibaiyah atau berjanji, baru Sibtudurar. Itu yang masih berlogika akal sehat sesuai dengan akidah Nahdlatul Ulama NU. Jangan dibelok-belokkan kepada Ba'alwi. Demikian pula berita ini, permasalahan kitab Sulam Taufik dan Safinatun Najah, itu yang diklaim karangan Ba'alwi. Ini baru-baru ada berita tentang manuskrip yang menunjukkan bahwa kitab Sulam Taufik itu dikarang sekitar jauh lebih awal daripada Sulam Taufik. Seperti keterangan berikut ini. Ini ada informasi terbaru, Kiai. Iya. Kiai Mukhlis, iya. Kiai Mukhlis Jember itu kan punya manuskrip, Kiai. Iya itu. Iya kan? Iya. Nah, ternyata di manuskripnya Kiai Mukhlis itu tertulis 1200, Kiai. Iya. 1200 Hijriah kan? Betul. 1200 Hijriah. Nah, sementara isinya itu sama persis dengan Sulam Taufik yang ditulis pada 1400, Kiai. Iya. Nah, itu menurut Kiai gimana itu? Apa Kiai tahu itu? Ya, kemarin saya ketemu dengan Kiai Mukhlis ya, dan dia menuju di Magetan. Oh, waktu muktamar. Iya, iya. Dia menunjukkan pada saya itu. Iya. Manuskrip tua kitab Sulam Taufik itu ya, yang akhirnya mungkin ditulis ulang oleh Pak Alawi ya. Iya. Pak Alawi itu. Memang beliau ini bukan hanya saja mengatakan bahwa Sulam Taufik itu asalnya dari Wali Songo, para Wali Songo, tapi beliau ini membuktikan dengan membawa data manuskrip kitab Sulam Taufik yang ada pada zaman Wali Songo. Wah, ini luar biasa. Saya jelas lebih percaya manuskrip Wali Songo, karena dia lebih dulu ada. Betul. Nah, betul. kalau yang mencatat ini kan abad berapa itu, namanya itu kan sudah jelas. Betul, kalau betul. Ada yang lebih tua, berarti ini kan menyadur. Betul. Seperti itu. Jadi bukan karya Pak Alawi. Tapi saya tidak tahu kenapa ini kalangan Pak Alawi sering melakukan hal seperti itu ya. Iya. Apa tujuannya maksudnya? Iya. Kalau ini benar, jadi ini perlu penelitian panjang bagi pihak yang berwajib dari PWI. Ini sudah dipantau langsung oleh keturunan dari Sunan Ampel, yaitu Yai Salim dan tim yang lain. Nanti bila valid harus dipublikkan agar semuanya tahu, terutama orang-orang Nahdiyin tahu tentang kelakuan dari klan Ba'alwi Habaib di Indonesia yang dulu-dulunya leluhur mereka, atau mungkin oknum
yang mengatasnamakan leluhur Ba'alwi, yang menjiplak, termasuk menjiplak nasab-nasab, semuanya serba palsu itu. Nanti kalau memang sudah valid, dipublikasikan secara resmi bahwa kalau memang valid Sulam Taufik atau Safinatun Najah ini adalah karangan dari ulama-ulama Wali Songo Indonesia. Sahabat muslim dimanapun berada, yakinlah bahwa berdasarkan kajian kitab nasab, Ba'alwi Habaib di Indonesia itu putus sebagai keturunan Rasulullah SAW. Yakin, bahkan hakul yakin, dan didukung oleh ilmu pengetahuan atau penelitian ilmiah tes DNA. Kalau ini sudah ada hujah dari kitab nasab yang tidak terverifikasi, maksudnya tidak bisa dibuktikan, bukan membatalkan ya. Mereka mengaku menjadi keturunan Nabi secara kitab nasab tidak bisa dibuktikan setelah diteliti. Dan secara tes DNA ternyata mereka itu bukan golongan Bani Hashim, melainkan golongan Yahudi, yang mana itu mustahil menjadi golongan Bani Hashim, mustahil. Ini adalah hujah atau petunjuk bagi mereka yang masih menganggap Ba'alwi itu keturunan Rasulullah. Pada saatnya harus bertanggung jawab karena telah menasabkan orang lain kepada Rasulullah, orang yang suci. Kalau selain Rasulullah biarkan aja, dan begitu peduli. Tapi kalau pada Rasulullah, semua wajib menegakkan dan wajib meluruskan dengan sebenarnya. Diluruskan dengan sebenarnya. Kalau memang Ba'alwi bukan keturunan Rasulullah, ya harus tegas bukan. Tapi kalau memang keturunannya dan bisa dibuktikan, apalagi secara tes DNA, ya harus disampaikan. Tapi kenyataannya, secara tes DNA, sebuah ilmu pengetahuan yang sudah secara internasional itu valid, nyatanya Ba'alwi ini adalah keturunan Yahudi, bukan Yaman. Itulah fakta yang ada. Jika kalian masih pikirannya itu belum bisa menerima, ya kalau dari kalangan orang yang tidak berpendidikan bisa dimaklumi. Kalau dari profesor, doktor, terus lantas tidak memberikan argumen, masih mempercayai Ba'alwi itu keturunan Nabi, profesor doktornya perlu dikoreksi lagi, perlu diverifikasi. Benarkah profesor doktornya tidak mampu menjawab kenapa bisa plat G itu loh? Rasional itu urusan orang-orang yang sekolah, bukan yang pondok. Kalau pondok itu kitab nasab, tapi kalau yang secara tes DNA ini adalah semua pihak, baik para santri harus tahu, dan khalayak umum yang tidak mempercayai permasalahan-permasalahan yang ada pada pembelajaran di santri pondok pesantren. Ada itu yang tidak percaya, tidak masalah. Tapi secara umum tes DNA ini diakui secara internasional, yang menjadi pegangan yang menunjukkan bahwa Ba'alwi itu bukan orang Arab. Orang mana? Orang Yahudi, bukan Bani Hashim, tapi melainkan Yahudi. Ini fakta. Sekali lagi fakta itu. Kalau tidak bisa menerima fakta, ya apa lagi? Apalagi ini yang dicatut nama Rasulullah. Rasulullah itu milik kita semua. Jangan seenaknya mereka mengklaim tanpa bukti. Tidak bisa. Kalau yang dicatut selain Rasulullah, silakan saja. Tapi kalau mencatut nama Rasulullah tidak bisa membuktikan, itu adalah kemunafikan pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.